rekan peneliti yang bergerak di bidang neuroscience, entah itu neural engineering, clinical neuroscience, neuropsychology, ataupun applied neuroscience, bersepakat. Bagaimana kalau kita coba adakan sebuah acara yang khusus membahas satu penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, untuk yang pertama, yang perdana, episode perdana dari Paper Talks, kita alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan dari Dr. Pukovisa. Nah, tadi saya sudah sempat berbicara, alhamdulillah kira Dr. Pukovisa sudah masuk. Terima kasih banyak Dr. Pukov sudah bergabung di sini. Beliau malam ini akan memaparkan hasil penelitian yang kami lakukan bersama-sama dan telah dipublikasikan pada tahun 2019 di Neurology Research International, diterbitkan pada tahun 2019 bulan Agustus. Judulnya adalah Impaired Recent Verbal Memory in Pornography Addicted Juvenile Subjects. Nah, saya yakin rekan-rekan semuanya yang telah hadir di sini, panitia juga sudah memberikan artikel tersebut agar bisa menjadi bahan bacaan kita sebelum melakukan pemaparan. Perlu rekan-rekan pahami, format dari paper Talks ini sedikit berbeda dengan Neuro Insight, di mana nantinya narasumber akan memaparkan hasil penelitiannya selama 20 menit, dan selama 30 menit kita akan melakukan diskusi. Rekan-rekan yang hadir di webinar kali ini, di diskusi kali ini, silahkan bertanya apapun kepada narasumber. Saya sempat bercanda juga dengan Dr. Puko, Bang Visa saya manggilnya. Bang, kayaknya nih, di sesi diskusi itu akan menjadi ajang killing field alias pembantaian. Para audiens silakan bertanya apapun tentang hasil penelitian yang telah dipublikasikan ini. Entah itu masalah metodologi, entah itu pemilihan partisipan, entah itu tools yang digunakan, bagaimana cara menginterpretasikan data, apapun yang rekan-rekan ingin bertanya untuk kegiatan penelitian berikutnya atau untuk menambah wawasan, silakan bertanya. Kita akan saling berdiskusi di sini. Nah, terkait hasil penelitian ini, sebelum acara memulai, saya juga harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eli Risman, yang juga telah hadir di acara ini. Beliau boleh dikata, kalau tidak ada beliau, tidak ada kami berdua melakukan penelitian ini. Jadi, secara sangat tulus saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Risman yang telah mendukung penelitian kami dan telah berkenan hadir di acara kali ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tentang pornografi. Pemerintah Indonesia sejak bertahun lampau sudah berupaya melindungi masyarakat dari konten pornografi melalui pemblokiran berbagai situs yang memuatnya. Upaya tersebut memang awalnya hanya terbatas pada situs yang memuat konten pornografi secara spesifik, tetapi kini lebih meluas dengan adanya pengaktifan Safe Search Mode di mesin pencari seperti Google, hasil kerjasama Kemkominfo dengan ISP Indonesia. Meski berbagai upaya telah kita lakukan untuk memblokir akses konten pornografi itu, laporan dari Kementerian PPPA menyebutkan bahwa 97% remaja Indonesia terpapar konten pornografi dari internet. Fakta ini tentu mengkhawatirkan kita semua. Nah, guna meningkatkan kewaspadaan akan bahaya konten pornografi bagi seseorang, utamanya jika sudah masuk ke fase adiksi atau kecanduan, maka diperlukan satu bukti saintifik yang menunjukkan akibat buruk adiksi pornografi tersebut. Nah, kata Lofte et al. Pada tahun 2015, di antara berbagai komponen manusia yang bisa berdampak paling buruk akibat konten pornografi adalah otak manusia itu. Selain itu, kata Strumweiser pada tahun 1994, kita tidak bisa melupakan betapa otak manusia berperan penting terhadap pembentukan perilaku seseorang. Nah, untuk mengetahui apa saja yang terjadi akibat adanya konten pornografi itulah, Dr. Pukovisa dan rekan-rekan telah melakukan penelitiannya. Kebetulan saya juga melakukan, tapi masih dalam proses, belum dipublikasikan. Dr. Visa sudah duluan. Nah, tanpa membuang waktu, kita persilakan kepada Dr. Visa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Puko. Silakan Bang Visa. Share slide. Share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter, Profesor mungkin ada di sini, Bapak Ibu Dokter dan dokter atau seluruh profesi yang ada, psikolog dan seterusnya. Terhormat, saya diundang oleh Pusat Neuroscience UHAMKA yang terus menjadi trendsetter untuk membahas neuroscience dari sisi masyarakat neuroscience dan kemudian bagaimana
informasi tentang neuroscience ini yang masih jarang sekali di Indonesia dibahas, menjadi salah satu lokomotifnya untuk kemudian menyebarkan ini dengan baik. Jadi selamat Dr. Edmi atas konsistensinya. Jadi neuroinsight yang sudah seberapa kali saya nggak tahu, tapi untuk metode yang paper presentation ini baru pertama ya katanya tadi ya Dr. Edmi ya. Jadi ini kebahagiaan bagi saya pribadi untuk bisa menjadi yang pertama gitu. Tapi kalau sebagaimana yang pertama mungkin masih ada kelemahan-kelemahan, saya mohon maaf. Tapi prinsipnya ayo kita bahas bareng-bareng riset ini. Jadi memang betul pertama kali ini ribut dulu pertama saya bukan saya first author tapi ada contributed equally yang kita tetapkan bersama di bersama di paper ini yaitu Ibu Eli Risman atau nama aslinya beliau adalah Haimah Elida. Jadi kalau nanti teman-teman baca di paper ini di paling akhir itu di acknowledgement kita menyebutkan Ibu Haimah Elida ini sebagai contributed equally sebagai first author dan bahkan sebenarnya lebih layak. Tapi beliau kasih nama saya gitu karena mungkin beliau bukan orang yang mencari kum, jadi saya diminta untuk kemudian di depan gitu. Tapi sekali lagi memang jasa beliau terhadap riset ini begitu besar dan effort beliau sangat luar biasa dengan Yayasan Kita dan Buah Hati. Jadi sekarang saya persembahkan artikel ini dan ini kemungkinan bukan artikel yang satu-satunya. Sebelumnya juga Dr. Edmi ya kalau nggak salah ya jadi first author di poster di Lisbon ya tentang faking good itu ya. Itu saya juga citasi tulisan beliau terkait juga tentang apa yang kita tempuh bersama-sama. Dan nanti saya yakin Dr. Edmi juga akan publish tentang EEG-nya. Saya juga nanti akan boleh ya saya bocorin dikit. Kalau saya sendiri juga nanti ada teaser sedikit tentang volumetric study dan fMRI study yang juga sebenarnya juga dilakukan dalam penelitian ini. Hanya memang belum dipublish, jadi kita masih dalam proses submission. Baik, jadi ini adalah saya. Sudah lewat saja, tidak penting. Ini adalah papernya, halaman depannya. Jadi memang penulisnya banyak ya, ada saya, kemudian Ibu Eli Risman, ada Peter Pratama, beliau saat ini menempuh manajemen rumah sakit ya, Bapak Rizky Edmi Addison yang sudah kita kenal bersama. Bu Siti Evangeline ini adalah psikolog-psikolog handal, Nyata Zatawani dan Ibu Dia Fitri Sarisima dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Jadi secara umum kita berangkat dari adiksi. Kita sudah kenal adiksi ini memang yang paling banyak di banyak papernya adalah substance addiction. Dan kenapa banyak papernya karena pertama dia punya reseptor yang selektif gitu terhadap setiap substance yang masuk, sehingga kemudian di develop di situ sebagai brain security-nya khusus ya, termasuk prefrontal cortex dan seterusnya. Dan ternyata akhir-akhir ini juga kita mengenal mungkin sekitar 10 tahun terakhir ya sudah mulai didengung-dengungkan untuk kemudian masuk lagi ada semacam behavioral addiction. Di DSM-5 dan APA 2013 sudah mulai ada 2 yang diakui, yaitu gambling disorder dan internet gaming disorder. Meskipun gambling disorder. Meskipun pornografi ini belum dimention di situ, jadi belum disebutkan sebagai bagian dari behavioral addiction. Namun setidaknya pengakuan tentang behavioral addiction yang terkait dengan internet itu sudah ada. Dan kenapa kita tertarik melakukan penelitian ini karena ini didahului oleh unofficial report dari Yayasan Kita dan Buah Hati menemukan bahwasanya 4 until 6 grade, jadi usia SD ya, kita 97% jadi nyaris dari 100% ini sudah pernah terpapar pornografi pornografi. Meskipun ini belum tidak sama dengan adiksi, jadi kalau adiksi kan ada satu level lebih tinggi lagi. Dan kemudian addiction ini kita percaya dan sudah banyak paper yang memuat ada hubungannya dengan cognitive function, dan makanya kita juga nilai cognitive function dari seluruh peserta yang ada dan kita cari mana yang signifikan. Di antara beberapa paper yang ada, meskipun ini biasanya adult ya, jadi jarang penelitian itu addiction itu ada pada remaja atau di bawah umur karena memang biasanya ya hukum itu ketat di sana.
Jadi harusnya memang remaja dan anak-anak tuh nggak boleh kena paparan sesuatu yang bisa membuat adiksi, apapun itu, mau substance ataupun behavioral, misalnya dia judi atau seterusnya, termasuk internet yang sekarang ya, dan gaming segala macam ini baru baru mulai sekarang, tapi harusnya memang dilindungi, termasuk pornografi ini. Nah kita lihat, jadi memang kita melihat menariknya adalah pertama ini masih relatif baru meskipun sudah banyak papernya. Namun memilih subjek juvenile ini adalah uh, uh, tantangan tersendiri. Kita melihat ini sebagai usia yang sebenarnya strategis untuk brain maturation. Jadi untuk pribadinya sendiri sedang mengalami perkembangan otak dan vulnerable terhadap adiksi karena belum punya semacam kedewasaan atau kedewasaan sikap ya, rata-rata begitu. Kemudian ini metode-metodenya yang dilakukan, jadi partisipannya kita merekrut 12-16 tahun, dibagi 2 grup. Ini memang tantangannya justru kalau menurut teman-teman psikologi di Yayasan Kita dan Buah Hati adalah mencari orang yang non-adiksi justru. Gitu. Jadi sulit karena paparannya begitu besar dan kita ingin kalau bisa mungkin kontrolnya tuh sedemikian mungkin kalau bisa naif kita, walaupun kita akhirnya ada beberapa yang pernah terpapar juga dan ya nggak apa-apa kita tetap masukkan karena tidak sampai adiksi. Kemudian eksklusinya memang ketat, jadi memang itu yang membuat juga rekrutmen sampelnya sangat selektif, yaitu karena kita juga akan follow up, jadi kita mengeksklusi yang kidal, verbal language disorder, history of brain disorder, trauma. Jadi kebenturan aja kita kan gangguan developmental, psychological, neurological disorder, sehingga kita ingin memastikan variabel yang berbeda antara dua kelompok itu memang hanya murni dari adiksi dari pornografi itu. Kemudian ini dicari sampelnya melalui probing test. Ada beberapa hal yang dinilai, 3 ini terutama time span, motivation, dan problematic use. Dan untuk kemudian memilah 2 kelompok itu. Dan kemudian setelah didapatkan 30 orang ini, kita kemudian melakukan memory assessment. Yang saya lakukan sendiri yaitu verbal learning test memakai auditory, ini sudah jamak dilakukan dan sudah divalidasi di Indonesia. Error CFT ini memang tidak terlalu sensitif bias kultur karena memang hanya gambar. Jadi itu kita lakukan. Kemudian traumatic test A dan B itu juga 2 pemeriksaan yang tidak sensitif kultur. Kemudian pornografi screening kita lakukan. Maksudnya ini sebenarnya akan ada artikelnya sendiri. Jadi Bu Evangeline dan Ibu Nyazata Amani sedang menulis sebagai psikolog ya. Nanti akan mungkin nanti kalau memang beliau mereka masuk, kalau ada yang mau nanya boleh. Namun rasanya nanti biar quote beberapa perbaikan karena memang di Dr. Edmi ada faking good, ya, jadi artinya cenderung malu yang menjawab itu memalukan, jadi akhirnya ada beberapa adaptasi. Terhadap masalah ini. Terus kemudian kita lihat beberapa hal yang kita masukkan di sini, Raffle T A1 sampai A5 itu oke, jadi immediate memorinya oke. B1 itu sebagai distraktor dan kemudian A6 itu recent memory, kita lihat memang signifikan ada non-mean difference 1,8 dan A7 sebenarnya juga, tapi karena memang sampelnya cuma 30, ya p-value-nya hanya tren aja, kita hanya mengatakan itu tren. Sayang, jadi belum sampai nolnya, tapi rasanya kalau ditambah sampelnya bisa jadi ya error CFT, A dan B tidak signifikan. Ya, ini adalah box plotnya, perbedaannya masih signifikan di A6, A7 ada tren, tapi karena p-value-nya
kita lakukan sex subgroup, dan ini mungkin bisa juga dengan karena sampelnya yang kecil ya, tidak didapatkan perbedaan antara male versus male ataupun female versus female. Discussion-nya adalah memang terdapat lower score di RAFO-TA6 dan itu memang mencerminkan recent memory yang kita prosesnya terjadi di mesial temporal, terutama kalau bukan kiri, sehingga kita memang terjadi di reduced latent memory capability. Ada beberapa findings yang jadi pertama gini, ini memang menariknya kita udah cari-cari, belum ada laporan ya tentang juvenile yang pornographic addiction. Jadi mungkin pertama kali. Jadi ini kebanggaan buat kita juga, negara Indonesia ya. Mungkin kita negara yang pertama untuk melaporkan kasus ini, riset ini. Yang ada adalah kalaupun pakai juvenile tuh internet addiction itu dari Yu et al. Dia memakai P300 juga. Kita nggak pakai ini, kita pakainya EEG dan fMRI dan volumetric. Jadi memang diperlihatkan hal yang serupa, ada reduced memory capability. Kemudian supporting findings yang lain adalah Ni et al. Ini memang tetap juga internet addiction subject ya. Memory function-nya juga turun dibandingkan normal control, dan layer ini untuk pornographic content ya. Jadi ini tapi buat adult, ini bukan karena tidak etis melakukan hal ini di bawah umur. Jadi memang diberikan pornographic content dan kemudian memang terjadi visual working memory-nya turun. Kita tidak memungkinkan melakukan ini. Sementara confounding-nya kita memahami bahwa memori itu juga dipengaruhi attention, tapi kita bisa bantah hal ini mungkin minim pengaruhnya karena dari TMTA dan seterusnya yang juga merefleksikan kemampuan attention ini tidak bermakna. Sementara tidak ada sex specific reference. Ini limitation of study memang ini masih pertama adalah hanya juvenile, tapi itu juga serves as our strength karena memang jarang sekali yang melaporkan hanya juvenile. Tapi karena memang jadi kita adalah pionirnya, namun sayang karena juvenile itu nggak boleh dipaparkan porno, dan kita rasanya berdosa juga ya kasih tontonan porno gitu. Maka unethical, jadi kita memang tidak memberikan hal itu. Nah, juvenile bareng kita masih ini agak beda sama mungkin kalau ditemukan itu di dewasa. Kalau di dewasa kan ketika sudah maturasinya dianggap full, kita mungkin menganggapnya sebagai impairment yang jelas. Tapi kalau juvenile bareng kita mungkin lebih adalah mungkin tidak development dengan optimal gitu kira-kira. Sementara study desainnya memang ini ada limitation-nya karena kita hanya cross-sectional, tidak cohort ya, dan tidak melakukan multiple comparison meskipun kita sudah lewat kriteria inklusi dan eksklusinya. Ini ada ongoing studies yang tadi saya sampaikan. Jadi sebagaimana dijelaskan bahwasanya kalau di paper-paper, kalau verbal learning test itu dia verbal memory maksud saya, itu banyak dipengaruhi oleh left mesial temporal, termasuk salah satunya ada hippocampus. Dan ternyata dari ROI, kita memakai ROI hippocampus itu memang ada konektivitas yang punya korelasi dengan verbal memory ini. Nanti harapannya akan ada next submission di sini. Menariknya adalah targetnya yang signifikan adalah anterocingulate cortex, yang itu kita sudah kenal di paper-paper terutama yang di addiction ya, termasuk bagian dari addiction pathway yang dari metan area dan nucleus accumbens dan kemudian anterocingulate cortex sebelum nanti kemudian ke prefrontal. Jadi kira-kira ini adalah menarik ya, karena connection ini adalah antara ROI yang sifatnya memang khusus buat memori, yaitu hippocampus, dan termasuk dalam hal ini adalah verbal memorinya yang turun, dan punya konektivitas pada struktur yang kita sudah kenal banyak berperan dalam adiksi. Ini ada tambahan juga teaser, jadi saya juga melakukan brain volumetric studies. Meskipun ini masih ada kendala dari sisi statistiknya, jadi belum dipublikasi. Jadi secara umum prefrontal dari non addiction ini addiction group itu lebih kecil 4,4% dengan p-value-nya yang namanya di bawah 0,5. Nah, itu dengan ada beberapa ini masih umum prefrontal memang lebih kecil
ketika kita ukur volumetriknya dengan itu seperti yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Fisa, luar biasa hasil penelitiannya. Dan dokter berkata, inilah cuma pengantar. Kami pun jadi ketakutan. Kalau ini aja cuma pengantar, nanti isinya lebih berabe lagi. Nah, ini Bang Fisa, satu hal yang menarik ini dari para peserta kita. Ternyata dari hasil analisis oleh panitia, 2/3 peserta ini ternyata hampir 50% dari peserta kita tuh berlatar belakang akademisi. Dan lebih dari kira-kira 40 orang itu latar belakang dokter ataupun juga psikolog. Dan dari tingkat pendidikan itu hampir semuanya itu minimal S2. Banyak juga S3. Jadi saya yakin ini Bang Fisa, pertanyaan itu nanti bakal keren-keren. Cuman, sebelum memulai sesi diskusi, mungkin akan kembali kepada host atau langsung kita mulai aja baiknya ini, Ayu. Untuk sesi diskusi, silakan lanjutkan oleh moderator. Baik, jadi begini rekan-rekan semuanya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan catatkan pertanyaannya itu via chat. Awalnya sempat terpikir pertanyaannya via audio, cuman tak khawatirkan kalau nanti pertanyaannya itu terputus-putus saat berbicara. Oleh karenanya, jika ada di antara rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat, nanti akan kami pilihkan untuk dijawab oleh Dr. Fisa. Nah, Dr. Fisa, sebelum memulai sesi diskusi ini perlu mendengar pengalaman dari Dr. Fisa juga ini. Mumpung yang pesertanya kan para akademisi, wajib untuk melakukan publikasi. Pengalaman publikasinya bagaimana? Berapa kali, revisi berapa kali? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini menarik. Saya ingat, waktu itu pernah kita dipanggil juga di Direktorat Jenderal apa, saya kurang mengerti, di Kemenkes, memang sempat ada usul agar kepada para partisipan ini kita berikan stimulus. Waktu itu kita sempat berdebat. Nggak mungkin kita memberikan stimulus akademis iya, tapi etis tidak. Nah, ini kan sering sekali menjadi kendala ya, terutama bagi kita para akademisi antara saintifik dengan ilmiah dengan kita ingin tahu nih, dari pengalaman Bang Fisa melakukan penelitian ini, dua hal itu kira-kira gimana pengalaman Bang Fisa? Bisa saya minta menjawab untuk pertanyaan dari para peserta. Kasih free function itu, kalau indeks citasinya itu. Nah, ini waktu itu lagi ada ini program gratis, jadi tapi dipilih sekali sama mereka, jadi semestinya 15 juta nih, terus terang artikel processing charge-nya, tapi kita dapat gratis lumayan lah. Nah, untuk dalam review ini memang levelnya beda-beda ya, saya juga pernah pengalaman di Q1 ini setelah itu lebih parah lagi, reviewnya tuh bisa sampai 6-7 kali ya. Kalau ada beberapa hal yang saya pelajari, pertama editor itu mungkin dari Bapak Ibu sekalian untuk mempublish publikasi ya, saran saya adalah tolong kuat di figure and tables, karena dan juga representatif untuk kemudian isi keseluruhan. Karena editor jurnal itu sangat sibuk orangnya, dia biasanya akan melihat judul pertama kali, menarik atau tidak, and then akan masuk ke saya di conclusion ini kan memang mengatakan ini adalah pioneer ya, jadi dengan humble opini memang belum pernah. Itu hal-hal yang menarik karena mereka sebagai publisher akan senang kalau misalnya ada hal-hal yang kalau dia pioneer biasanya akan banyak disitasi orang gitu, karena kan setelah itu kan adalah yang kedua dan ketiga. Untuk yang ini saya mengalami sekitar 3 atau 4 kali, saya lupa, 3-4 kali review gitu. Jadi ya saya sebagai corresponding author juga, jadi saya mengetahui ini dan kita 4 kali perbaikan. Nah,
permasalahan tentang etis dengan itu etiknya kita, ya. Etik kita berdebat. betul. Iya betul. Etik ini penting ya, meskipun mungkin nggak lolos, tapi ketika nanti di editorial board itu juga dinilai etiknya. Jadi nanti pasti akan jadi bahan pertanyaan. Jadi reviewer kelas dunia itu kan udah biasa ya, mereka terbiasa ketika mereka melakukan penelitian tuh pasti dicegat etiknya tuh ketat gitu ya. Terutama untuk vulnerable subject seperti anak-anak, remaja, segala macam itu akan biasanya lebih panjang atau lebih menjadi perhatian. Atau geriatric population juga kadang-kadang seperti itu. Jadi vulnerable subject seperti itu akan menjadi perhatian. Ya meskipun kita mengantongi izin ethical clearance belum tentu aman, itu bisa ditanya sama reviewer. Dan karena kita memakai dari awal metodenya yang paling, jadi komite etik dari UI juga nggak ada keberatan. Dan kemudian di reviewer juga nggak ditanya lagi, kira-kira begitu. Menarik sekali, Dr. Visa. Nah, rekan-rekan semua, tadi saya lupa ini adalah kandidat doktor, sedang mengambil S3 di Jepang. Amin. Kita doakan beliau segera menjadi doktor, segera pula menjadi profesor. Tapi ada syaratnya, rekan-rekan semua yang melakukan penelitian, jangan lupa mensitasi hasil penelitian kami ini. Nah, Bang Visa, ini kita ada pertanyaan yang menarik ini dari Yul Bram Parlindungan dari Universitas Samratulangi. Ini betul-betul penelitian, pertanyaan yang sering dikemukakan juga oleh para peneliti kepada kita. Pertama menarik, tentang penentuan kriteria partisipan. Kenapa sih left-handed itu harus kita buang? Ini menarik. Dulu juga sempat ada pertanyaan di grup penelitian kita juga dari beberapa konferensi psikolog, kenapa itu harus ada? Mohon Bang bisa jelaskan. Lalu yang kedua, kalau seseorang itu verbal memorinya telah mengalami gangguan, apakah itu bisa diperbaiki atau tidak? Lalu yang ketiga, ini menarik ini tentang faking good tadi disebut. Apakah tool screening adiksi pornografinya dapat dijamin kredibilitasnya? Karena topik pornografi sangat bias tergantung kejujuran pengisi kuesioner. Ini betul-betul pengalaman kita betul ini Bang Visa. Kita mengalami partisipan yang ternyata tidak jujur. Jadi mohon Bang Visa, pertanyaan dari Pak Yul Bram Parlindungan nih. Kira-kira gimana penjelasan Bang Visa? Saya jawab langsung ya. Sorry tadi sebentar saya lihat dulu. Nomor 1 itu tadi apa tadi? Sorry. Tentang kenapa tidak? Karena kita memang juga maksudnya saya lihat di chat ini. Jadi kenapa kidal kita eksklusi? Karena memang sebagian besar orang bukan kidal kan itu dulu. Dan itu kenapa kita melakukan itu? Karena kita mau ada penelitian imagingnya, imaging baik EEG yang dilakukan Dr. Edmi dan saya di functional MRI, dan itu beberapa hal memang dari sisi lateralisasi cerebral itu berpengaruh ya, meskipun memang hemisfer dominan tetap biasanya meskipun kidal tetap paling mayoritas tuh tetap kiri juga ya, tetap kiri juga. Tetapi kita tidak, menurut saya sih ini gini loh, reviewer atau peneliti atau nanti ya reviewer itu akan lebih menghargai ketika kita ketat dalam eksklusi gitu. Jadi kita sebanyak mungkin bias yang bisa kita koreksi, maka itu akan ada kehormatan tersendiri. Jadi saya juga melihat ini reviewernya juga respect dari sisi kita membuat eksklusinya sedemikian ketat gitu. Jadi ini sangat pengaruh terutama memang untuk imaging. Kalau memang untuk hanya memori saja mungkin tidak terlalu ya. Jadi kalau memang hanya ini saja rasanya tidak terlalu penting untuk kita eksklusi kidalnya. Tapi karena ini pakai imaging yang lateralisasinya sangat bisa mempengaruhi hasil, kita coba tidak bermain risiko di situ. Terus yang kedua adalah secara umum meskipun dia dewasa pun kita nggak bisa mengatakan pasti irreversible kecuali kalau memang ada bukti-bukti terjadi apoptosis dan seterusnya. Tapi saat ini kan tidak, dan apoptosis pun nanti masih ada cognitive flexibility dan seterusnya yang ada semacam apa sih namanya neuroplasticity yang juga harus ditelaah. Tapi memang di penelitian ini kita tidak bahas. Kalau untuk remaja tentu saja kita lebih optimis karena kita lihat dari sisi history of penelitian ya yang melibatkan anak maupun remaja itu restorasinya lebih mudah. Misalnya anak-anak yang dibuat lobektomi saja itu lebih catch up cepat dibandingkan dewasa yang sudah dilobektomi, itu kemudian pemulihan fungsinya. Misalnya pasien HM itu yang sering banget dibahas oleh adik-adik memori itu kan pasien HM itu yang di bilateral temporal lobektomi itu nggak bisa balik sampai akhirnya untuk kemudian memory recent dan delay-nya. Terus yang ketiga adalah ini penjaminan itu ya, jamin itu kan bahasa hukum ya. Kita sifatnya tuh bukan jamin lah. Kita dari
dari sisi apa namanya parameter-parameter reliability lah. Dan ini kan jadi artinya bukan jaminan tentu saja, tapi secara statistik bisa kita pertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Itu mungkin jawabannya, Dokter. Nah, tentang ini, pertanyaannya menarik ini, Bang Visa. Yang ketiga, memangnya screening adiksi pornografi itu bisa dijamin kredibilitasnya? Ini menarik sih, karena kita di riset itu juga kan menilai ini ya, Sexual Adolescent Activity Index. Nah, karena topik pornografi itu sangat bias tergantung kejujuran pengisian kuesioner, apakah dapat dijamin ya kredibilitasnya? Itu gimana pengalaman Bang Visa ini untuk mendapatkan data yang valid? Ya, kalau pada, oh ya saya lupa, di metode ini kalau nggak salah juga awalnya memang pakai itu ya, self questionnaire, tapi kemudian karena banyak vetting itu, kemudian kita meminta psikolognya membuat semacam apa namanya, dipandu lah, jadi kayak dipandu gitu. Jadi ada keterpanduan untuk memastikan bahwasanya ini private, diyakinkan lagi bahwasanya ini tidak akan dibocorkan kemana-mana dan seterusnya. Sehingga akhirnya baru kemudian pengisiannya lebih baik ya, gitu kira-kira. Menarik Ya itu memang kalau betul, itu betul. Potensi bias ini ada, tetapi kita kita coba lakukan pendekatan yang nggak cuma sekali kemudian kita percaya begitu aja. Jadi ini adalah hal yang kemudian kita semacam retake pemeriksaan ini dengan terpandu pada psikolog. ini menarik ini. Saya jadi teringat dulu Bang Visa, kita melakukan penelitian, ada sudah datang partisipannya akhirnya tiba-tiba batal di tengah-tengah. Ya betul, itu Karena ternyata mungkin dianggap terlalu sensitif, orang tua nggak setuju ya udah. Ada Nah, itu ini ada menarik. betul, itu ada betul. Mengenai masalah pengambilan partisipannya itu Bang Visa, begitu susah. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Ikhlasiah Dalimunte. Dia bertanya, maaf Dokter Puko, penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif ya, dengan responden yang purposif, dengan responden yang hanya 15 versus 15, apakah bisa ditarik sebuah generalisasi? Ini menarik nih Bang Visa, karena sering juga ada orang bertanya, memangnya dengan jumlah partisipan segini cukup? Nah, ini kan sering sekali nih, penelitian-penelitian tentang otak itu, apalagi kalau kita melakukan neuroimaging, tidak mudah melakukan kepada 100 orang, 200 orang, karena ini bukan hanya wawancara. Nah, bagaimana nih Bang Visa akhirnya bisa mengambil langkah, oke, kita cukup dengan 15-15. Karena saya ingat dulu nih, timnya Ibu Eli Risma tuh mewawancara tuh udah hampir ratusan orang gitu loh. Sampai akhirnya dengan kita filter sebegitu rupa, dapatlah 15 versus 15. Nah, tetapi untuk menjawab pertanyaannya Ibu Ikhlasnya nih, kira-kira gimana Bang Visa? Apakah dengan 15-15 itu bisakah? Ya, secara umum kalau bicara generalisasi itu memang sampel size ngaruh ya. Kita tampil kita tampil karena memang banyak limiting jadi memang pertama ini butuh dana besar semestinya. Jadi memang imaging studies itu biasanya jarang sekali sampai 50-100 kecuali kalau udah sampai kayak bikin database besar gitu ya. Jarang. Jadi kalau kita baca-baca imaging studies itu jarang sekali sampai di atas 100 sampel. Jadi kalau ditanya generalisasi ya dalam hal ini dari statistik kan kita pakai confidence interval dan p-value rasanya kita siap bertanggung jawab lah. Meskipun kalau kemudian secara memastikan apakah mewakili seluruh populasi tentu tidak. Karena sekali lagi kalau bicara populasi kan banyak hal-hal yang kita coba perketat sebagai bias itu kan populasi juga tidak seperti itu. Jadi banyak biasnya juga gitu. Jadi tapi rasanya memang secara statistik kita bisa percaya diri atau mengatakan ini cukup baik lah. Gitu. Ini menarik ini Bang Visa, karena sering sekali pertanyaan akan jumlah partisipan itu membuat kita para peneliti sudah takut duluan gitu loh. Kebetulan waktu untuk disertasi doktor saya tahun 2015 untuk menentukan sumber kejang epilepsi dengan menggunakan FNIRS, partisipannya cuma 8 itu loh. 20 sampai ratusan. Jadi sebetulnya tentang penentuan jumlah partisipan itu juga kita harus hati-hati ya. Apakah kita menilai populasi kah atau hendak menilai gambaran sebuah fenomena? Nah, ini menarik. Iya, betul. Nah, berikutnya ini Bang Visa. Bang Visa jangan capek dulu, ini banyak kali pertanyaan loh ini. Iya. Maksudnya tadi saya kalau pakai ini malah nggak kedengeran soalnya, jadi saya mendingan. Oke, ini Bang Visa. Ada pertanyaan yang menarik dari Amelianis dari FK Unan. Nah, kalau melihat alat yang dipakai, sepertinya tidak invasif. Apa yang menghalangi subjek penelitian dengan anak? Ini menarik nih. Bang Visa kan juga melakukan pemeriksaan MRI ini. Para partisipan kita juga anak dan remaja.
Nah, kira-kira gimana ini pengalaman Bang Visa memberlakukan neuroimaging, melakukan pemeriksaan otak anak dengan neuroimaging untuk penelitian, itu kira-kira apa kesulitan yang Dokter Visa alami waktu itu? Ya, nomor satu sih sebenarnya kan kita harus punya alasan ya kenapa anaknya di MRI. Itu pasti orang tua pasti bertanya-tanya. Jadi tentu pendekatan kepada orang tuanya akan harus baik ya. Dan kemudian juga apalagi ini isu yang tabu gitu, kita tidak langsung mengatakan misalnya pada partisipan yang kita kategorikan sebagai adiksi pornografi, anak Anda nonton porno nih adiksi gitu. Itu pasti nggak ada yang mau lah untuk kemudian di situ. Jadi kita memang mengatakannya ini setelah dilakukan screening seperti ini, kita merasa perlu anak Bapak untuk kemudian boleh nggak misalnya berpartisipasi dalam penelitian yang memakai imaging otak juga untuk melihat potensi otak anak Bapak dan seterusnya gitu. Jadi memang ya kalau setabu itu rasanya sulit, nanti banyak drop out-nya gitu. Jadi memang kita bahasanya juga kita atur supaya tidak ada resistensi. Jadi itu tantangannya memang, dan itu ya memang tantangannya demikian. Alatnya, maksudnya alat apa nih? Kalau kuesioner sih pasti tidak invasif. Kalau MRI dan EEG juga tidak invasif. Maksudnya kalau memang yang ditanya adalah MRI dan EEG, ya seperti itu jawabannya. Jadi ya maksudnya apa sih? Saya nggak kurang paham. Kayaknya dia bertanya apa sih yang kira-kira menghalangi kita dalam penelitian. Cuman yang Oh iya, menariknya iya. begini ya kali Bang Visa ya. Kita itu sebagai peneliti kan tidak boleh berbohong ya. Tetapi sering Tidak boleh sekali ada berbohong, tapi kendala, ya, kalau terlalu jujur, bukan terlalu vulgar ya. Terlalu vulgar betul, juga nggak akan resisten, iya. Apalagi kita menjelaskan judging gitu kepada kan, anak Anda nih nonton porno kerjaannya gitu. betul. Gak ada yang mau. Itu kita suka bingung kita cara menjelaskan ke orang tua, kita mesti ngomong apa, bohong nggak boleh, tapi harus Iya, bohong berkarya. nggak boleh juga. Iya. Nah, ini berikutnya Bang Visa, pertanyaan dari Chelsea Adrina. Oh, ini rekan-rekan dari Resting. Oh, Universitas ini resting. Brawijaya ini, dari Departemen Psikologi. Ini dari Chelsea Adrina. Dia bertanya, bentuk stimulus seperti apa yang diberikan kepada subjek sebelum assess memory function? Oh, ini menarik ini, sebelum. Karena berarti dia mendengar, kita tidak melakukan event related potensial ataupun stimulus secara real time. Oke. Kita bertanya, sebelum kita nilai, apa yang kita berikan kepada partisipan? Gimana Bang Visa? Nggak ada. Nggak ada, langsung dites aja memory function-nya. Dan kita tidak menilai memory function saat di imaging ya. Jadi pas imagingnya itu kondisinya resting state. Jadi memang kita minta pasiennya ya diem aja santai gitu. Termasuk sebenarnya oh ya ada ini juga pengalaman mungkin yang MRI itu biar gimana berisik ya. Dan ya. Untuk claustrophobic kan juga ada, maksudnya kan karena ya dekat banget sama itu wajah ya. Jadi memang kita juga ada semacam pendamping di selain orang tuanya masuk di MRI itu juga ada psikolog pendamping yang kemudian mencoba menenangkan gitu. Tapi nggak ngasih stimulus yang gimana-gimana, nggak, kan kita juga nggak ingin itu jadi kayak semacam bias gitu. Jadi kita cuma tenang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu-gitu aja, cuma nggak apa-apa aja. Gitu. Kira-kira begitu. Menarik Bang Visa. Bang Visa, mohon bersabar ya. Pertanyaan itu muncul terus, kita coba jalanin ya sampai jam 9 nanti. Siap. Ada pertanyaan ini nih dari Dokter Isa, psikiater anak. Selamat malam Dokter Isa, terima kasih sudah datang ke sini. Pertanyaannya tajam. Bang Visa, memangnya instrumen pornografi tes itu sudah valid tidak? Nah, ini menarik ini. Oh iya, ini sedang dalam proses submission, Dok. Jadi yang jelas sih harusnya itu kalau ada psikolog kami mungkin beliau yang menjelaskan ya, karena memang itu kompetensinya beliau ya. Jadi memang bukan saya secara langsung untuk membagi itu, kan saya neurolog juga ya. Tapi untuk yang sudah dirilis di metode ini, karena ini bagian dari tanggung-jawaban saya kepada editor, itu adalah akhirnya saya tampilkan bocorannya itu yang alfa krombanya sekian. Jadi tentu saja itu sudah melewati validitas karena alfa kromba itu udah penilaian reliabilitas gitu. Terisa. Yang saya pahami. Meskipun itu memang psikolog ya, itu psikometrik analisis itu. Nah, ini kebetulan nih Bang Visa, Dokter Isal juga menanyakan beberapa hal, tapi ini karena sangat penting, terutama bagi kita para peneliti, jadi saya langsung tanyakan kepada Bang Visa juga. Memang sih, waktu kita melakukan penelitian ini, yang namanya kelompok adiksi pornografi itu kan harus betul-betul murni adiksi pornografi saja, diversuskan dengan mereka yang tidak ada adiksi apapun. Nah, sekarang, pertanyaan dari Dokter Isa, bagaimana kita caranya, pertanyaan begini, apakah sampelnya murni adiksi pornografi, tidak bias dengan alami adiksi lain dari behavior adiksi seperti sosial media,
game online, belanja, dan sebagainya. Kira-kira gimana itu Bang Visa, waktu Bang Visa mencoba mengelompokkan partisipan biar dapat betul-betul murnian cuma adiksi konten pornografi. Apalagi, kita kan sulit ya Bang Visa. Sampai sekarang tuh tidak ada yang namanya diagnosis adiksi konten pornografi. Nah, Oh iya, iya. gimana nih cara Bang Visa mengelompokkan sesuatu yang belum ada itu loh di dalam pengelompokan diagnosis, gimana cara pengalaman Bang Visa itu? Baik, sulit dok untuk kemudian memastikan ini murni. Maksudnya begini, ini kebanyakan dan di seluruh sampel yang kita punya itu memang didapatkan dari internet, ya kan? Jadi artinya dia main internet. Nah, internet kan tentu dengan segala aktivitas yang ada di internet itu adalah selain nonton porno ya bisa buat game online dan seterusnya, media sosial juga ada. Kalau belanja sih kayaknya enggak lah, remaja dok, kayaknya belum belanja terlalu banyak. Tapi memang tidak bisa murni murni di separate gitu, nggak bisa memang. Jadi memang ini problem limitation-nya juga salah satu di situ. Tak hanya saja setidaknya itu ditanyakan dari waktu. Jadi ketika dalam pertanyaannya itu durasi yang dimaksud di duration tadi yang time spend itu adalah time spend nonton pornonya gitu. Jadi bukan bersosial medianya tapi time spend untuk nonton pornonya gitu. Meskipun ya Menarik. tentu saya memahami limitation ini, jadi memang tidak bisa dipisah secara murni karena nggak ada tuh orang misalnya nonton main internet hanya untuk pornografi juga kayaknya di antara semua orang juga kayaknya nggak begitu juga. Menarik sekali nih Bang Visa. Ini mumpun saya mencoba memfilter pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul berkaitan dengan riset ini, terutama tentang metodologi. Ada pertanyaan dari Nur Hayati, dari FKU Hamka. Selamat malam, Dr. Nur Hayati. Nah, pertanyaan menarik. Bagaimana cara membuat panduan wawancara yang baik untuk kasus ini? Bagaimana cara membuat panduan wawancara yang baik untuk kasus ini? Pada addictive pornografi, apakah terlihat dalam pergaulan sehari-hari? Apakah sudah ada penelitian lanjutan untuk kasus adiksi ini? Gimana Bang Visa? Pengalaman Bang Visa di riset ini, saya juga pengalaman sih, tapi karena Bang Visa narasumbernya, Bang Visa yang harus menjawab. Bagaimana melakukan wawancara di penelitian ini, Bang Visa? Psikolog kita sebetulnya yang harus menjelaskan, karena beliau yang di lapangan untuk melakukan ini. Tapi ada nggak ya? Tapi prinsipnya itu memang di tiga dimensi itu yang ditanya, time span, kemudian kecenderungan motivasi ya, dan kemudian problematiknya di sehari-hari gitu. Jadi memang tiga-tiga itu ditanya. Dan tiga-tiganya ya ada tiga itu bermasalah, kemudian kita baru golongkan ini bukan hanya terpapar pornografi tetapi juga sudah ke arah adiksi gitu. Kira-kira begitu sih jawabannya. Jadi mungkin teknis persisnya mungkin psikolog ya yang menjawab, karena memang di part itu di penelitian kami psikolog yang melakukan. Saya lebih ke arah pasca itu, jadi setelah saya diberikan 30 orang itu saya lebih banyak melakukan itu. Jadi maksudnya saya tidak ingin menjawab, tapi maksudnya kami punya kompetensi masing-masing, saya harus menghargai ini kompetensi sebagai kompetensi psikolog. Gitu. Nanti mungkin kalau memang ada boleh ditanyakan. Kalau saya lihat Mbak Eva nggak ada ya? Sorry nggak masuk sepertinya Bang Visa, nggak masuk. Okay. Cuma nanti ini Bang Visa, mumpung ada Ibu Eli Risman di sini. Nanti penutup kita coba pendapat dari Bu Eli Risman. Bu Eli Risman, nanti mohon bersiap-siap ya. Nah, ini lalu ada pertanyaan yang menarik ini Bang Visa. Sebetulnya ya, ini menjadi tantangan juga bagi kita. Ada pertanyaan ini dari Susianti Laras Ndari. Dia tanya, riset seperti ini dari Ibu Susianti Laras Ndari. Adakah riset sejenis ini pernah dilakukan kepada anak usia 4-8 tahun? Ini mungkin bukan masalah pornografi saya, Dr. Visa ya. Kalau kita melakukan penelitian gitu loh tentang otak manusia, tetapi kepada anak-anak umur 4-8 tahun, gimana kira-kira Bang Visa? Pengalaman Bang Visa? Bayi aja bisa sebenarnya, bisa kan non-invasif ya. Non-invasif sih nggak ada masalah. Jadi bisa. Bayi pun saya bahkan pernah mungkin ibu melihat kayak ada functional MRI yang kasih sayang ibu dan anak, waktu itu pernah viral tuh. Jadi ibunya sedang meluk anaknya atau breastfeeding saya lupa, terus kemudian di MRI berdua itu, terus kemudian dilihat otaknya berdua itu.
ibunya sama anaknya. Itu bagus sekali, itu pernah viral, itu siapa ya, saya lupa, dari uh, Amerika Latin kalau nggak salah. Jadi bisa aman sih, jadi MR itu secara umum aman, bahkan untuk bayi yang belum lahir aja aman, jadi kalau orang hamil di MR itu aman juga. Jadi memang secara umum, kalau MRI begitu ya, EEG juga sama, Memang tapi problemnya EEG itu akan banyak artefak karena memang bicara kooperatif. Oh ya, ini mungkin satu juga yang kenapa kita memilihnya juvenile, meskipun di penelitian yang lain kan, yang dari paparan dari Yayasan Kita Bu Hati kan SD ya. Tapi kita memang melihat karena ini memang untuk urusannya juga kooperatif. Jadi gini, dari sisi imaging itu baik EEG maupun MRI, kalau pasiennya nggak kooperatif itu akan banyak gerak seperti itu akan susah dan analisisnya gitu. Jadi variabilitasnya terlalu besar sehingga kita memang memilih juvenile. Juvenile tuh kira-kira udah bisa dibilangin lah anaknya, maksudnya remajanya udah bisa kooperatif, udah bisa tenang gitu ya. Karena kalau anak kecil pertama lebih vulnerable dan kedua kooperatifnya lebih sulit, sehingga kalau dari sisi imaging juga tidak tidak strategis lah untuk bicara itu. Tapi secara teoritis bisa Bu, nggak ada masalah untuk dilakukan bahkan bayi sekalipun. Menarik sekali ini Bang Fisa. Bang Fisa, waktu kita itu sudah begitu mepet dan alhamdulillah Ibu Eli Risman berkenan. Nah, sekarang ini ada pertanyaan menarik betul-betul terkait dengan riset kita dan berkali-kali juga banyak ditanya oleh orang, ditanya juga kepada saya. Dan kita ingin dengar nih pendapat dari Bang Fisa. Pertanyaan dari Ratri Nurwanti, Laboratorium Psikologi UB. Ini apa Universitas Brawijaya ya? Pertanyaan paling terakhir ya. Mengingat belum ada diagnosis resmi adiksi pornografi, apa pertimbangan peneliti melakukan komparasi dengan mengkategorikan partisipan dan tidak memilih melakukan korelasi skor intensitas pornografi dengan memori partisipan? Nah, dahsyat ini Bang Fisa. Yang gimana nih? Ini menarik nih. Ini juga akan lebih mudah bagi kita kalau misalnya mengelompokkan adiksi internet gitu loh. Itu lebih mudah karena udah panduan. Ini memang untuk pornografi juga kita harus hati-hati gitu loh. Sering sekali saya ditanya para peneliti luar juga, gimana cara kita membayangkannya. Untungnya di elektroencephalografi yang tim kita lakukan kelihatan jelas beda gitu loh. Nah, tapi untuk penelitian kita sendiri gimana pengalaman Bang Fisa? Bisa jadi cerita menarik nih buat kita para partisipan. Ini masukan baik ya, jadi bisa saja dilakukan skor. Saya lupa kita melakukan itu nggak ya? Kayaknya kalau nggak salah sih memang belum ya. Kita belum melakukan uji korelasi antara skor intensitas pornografi yang didapatkan dari kuesioner yang pertama tadi untuk screening dan dengan memori yang skornya ada di saya. Itu belum sih, memang belum. Jadi ini menarik, ini masukan yang menarik dan kita akan bisa saja kita tindak lanjuti lah sebagai masukan. Saya setuju saja. Namun memang secara umum teorinya begini. Intensitas pornografi itu agak beda dengan intensitas atau behavioral addiction itu agak beda dengan intensitas substance addiction. Karena kalau substance itu dia dosage dependent dan kemudian dia mendarat langsung pada reseptornya secara bindingnya dan seterusnya cukup spesifik ya. Tapi kalau behavioral itu kan misalnya contoh maaf ya, nonton porno itu apakah bisa dijamin 1 jam nonton porno misalnya katakanlah 1 jamnya tuh attentively gitu nontonnya. Ya maksudnya jadi behavioral tuh kan perilaku kan kita nggak bisa menjamin orang itu 1 jam tuh atentif, misalnya dipanggil siapanya terus ketahuan ibunya terus dia matiin dulu gitu misalnya. Itu kan berbeda misalnya. Jadi memang ada semacam recall bias dan banyak biasnya untuk kemudian memilih itu sebagai variabel independen yang kemudian dikorelasikan dengan variabel dependen yang lain. Tapi ya masalah di situ sih Bu Ratri. Jadi kalau behavioral addiction itu dimanapun dari sisi gambling dan seterusnya itu masalah-masalahnya itu akan ada dan ya harus kemudian dideklarasikan hal itu gitu. Makanya kita lebih memilih melihatnya sebagai imaging karena kalau imaging itu artinya sebagai satu jejak biologik biomarker yang ya mau bilang dia mau sedikit nontonnya segala macam atau seperti apa tetap kelihatan ketika once addiction pathway-nya terganggu ya kan maka kita bisa yakin gitu. Jadi lebih merepresentasikan hal itu. Menarik sekali Bang Fisa. Bang Fisa dan rekan-rekan semua. Sekarang kita sudah tersambung langsung dengan Ibu Hainah Elidar yang lebih dikenal dengan panggilan Ibu Eli Risman. Nah, kebetulan Ibu Eli Risman inilah yang betul-betul menginisiasi kami melakukan penelitian. Kita tentu berharap adalah sedikit masukan
Ya, dan harapan dari Ibu Eli Risman. Sekitar 2 atau 3 menit kira-kira cukup ya, Bu Eli Risman ya. Silakan Ibu Eli. Halo Ibu Eli Insya Risman. Allah, Dok. Baik. Dr. Apa Puko, kabar Dr. Ibu? Selamat Edmi. malam. Ya. Oh, selamat malam. Terima kasih banyak. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, saya sehat. Oke. Ini udah masuk kan ya suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terdengarkan, Dr. Sudah, Ibu. Edmi atau Dr. Puko? Sudah, Oke. sudah. Baik, terima kasih banyak Dr. Puko dan Dr. Edmi untuk menggagas pertemuan ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah dan mengapresiasi ikhtiar ini, sehingga memang seharusnya seperti yang Dr. Edmi dan Dr. Puko lakukan, event-event atau acara seperti ini lebih banyak, mengupas semakin banyak aspek, karena Dr. Puko kan telah melakukan analisa yang banyak juga tentang aspek-aspek lain daripada penelitian kita ini, dan juga Dr. Edmi dan timnya. Nah, pertama sekali mungkin saya perlu, barangkali saya lupa tadi, mungkin saya tidak terdengar, bahwa penelitian ini adalah, judulnya adalah studi komparasi aktivitas, fungsi, dan struktur otak, serta perilaku seksual remaja, aktivitas seksual remaja, perilaku seksual remaja yang adiksi dan tidak adiksi pornografi. Gitu. Jadi kita ingin memperbandingkan bagaimana gitu loh ini dan dampaknya terhadap perilaku menggunakan kesempatan yang sejarahnya kenapa penelitian ini dilakukan. sebentar ya, saya lupa, 2007. Pertama sekali saya mengetahui, 2002 saya mengetahui tentang pornografi ini, dampaknya luar biasa, dari sebuah buku The Drugs of the New Millennium. Kemudian 2007 saya ke Amerika dan menemui penulisnya dan menemui ternyata komunitas adiksi, terapis adiksi pornografi dan pejuang-pejuang anti pornografi dan perlindungan anak terhadap pornografi di Amerika itu di satu tempat paling banyak, yaitu di Salt Lake City, ya, negara bagian Utah. Nah, saya bertemu dengan mereka dan kemudian mengundang mereka untuk datang ke Indonesia sebagai pembicara dengan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sebetulnya 2009 itu telah mendatangkan Dr. Donald Hilton, teman saya juga, yang telah melakukan penelitian terhadap laki-laki dewasa dan 18 tahun ke atas dan menemukan bahwa adiksi pornografi ini merusak prefrontal cortex dengan menggunakan MRI. Ternyata beliau dan Dr. Edmi punya latar belakang yang sama, spesialis bedah otak. Ya, jadi kita ini alhamdulillah semuanya dengan anugerah Allah, dengan izin Allah dan dengan ya semuanya lah ya. Nah, pada saat itu kita sebetulnya sudah mulai melakukan pelatihan untuk wakil-wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di terus sudah mendapatkan pelatihan. Masalahnya itulah di negeri kita ini apa-apa nggak berkelanjutan ya. Walaupun itu sudah sangat disokong oleh waktu itu menterinya Ibu Linda Agung Gumelar ya. Nah, setelah itu kami mulai mensosialisasikan bekerja sama dengan beberapa departemen, terutama pusat inteligensia Depkes, juga lembaga lainnya seperti BKKBN dan sebagainya, mensosialisasikan buruknya dampak kerusakan otak karena pornografi ini dari 2009. Tapi banyak sekali orang mengatakan, Bu, itu kan otaknya orang Amerika. Jadi waktu saya tampilkan apa yang disampaikan oleh Dr. Donald Hilton di auditorium Depkes. Jadi kita undang dan sengaja bikinnya di auditorium Depkes kerjasama dengan pusat inteligensia Depkes waktu itu. Dan kami bawa itu ke daerah-daerah. Banyak sekali orang protes gitu. Kan itu otaknya orang Amerika. Sementara di waktu itu masih ada Yayasan Kita dan Buah Hati, kami punya divisi anak dan remaja di mana anak-anak staf kami ini berkunjung ke sekolah-sekolah menemui anak-anak untuk mendidik mereka, untuk mempersiapkan mereka memasuki usia balik mereka dan berhati-hati dengan teknologi. Astagfirullahaladzim, ya ini saya udah mulai kena nih, ya nenek-neneknya kena, saya mau nangis nih. Itu perilaku anak-anak luar biasa, sudah luar biasa. Dari penelitian ini kami membuktikan kenapa kemudian gitu range usia yang kami pilih adalah 12-16. Itu untuk membuktikan apa yang kami temukan
12 tahun lebih di lapangan bahwa memang anak-anak berusia 12 sampai 16 tahun itu perilaku seksualnya sudah sangat luar biasa oleh karena pengaruh pornografi. Jadi sahabat-sahabat saya yang dianugerahkan Allah kepada saya, Dr. Visa yang 6 tahun sebelum penelitian itu kami udah puntang-panting cari alat, ya cari MRI yang digunakan, berjuang. Kemudian bertemulah dengan Dr. Edmi yang spesialis bedah saraf dan punya pimpinan di Pusat Neuroscience Hamka. Semuanya ini tidak mungkin terjadi kalau tidak dengan pertolongan Allah. Mengapa? Karena ini didanai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tidak mungkin juga. Ini kami sudah menunggu 9 tahun sejak Ibu Linda Agung sampai ke menteri ini itu 2 kali pemerintahan berganti. Nah, itulah teman-teman, ini adalah pembuktian bagi kita semua, lepas dari semua prosedur yang tadi teman-teman tanyakan. Saya berterima kasih banyak. Pokoknya saya mengapresiasi, saya bersyukur besar malam ini membuktikan bahwa benar anak-anak kita yang berusia 12 sampai 16 tahun dalam keadaan yang sangat bahaya. Itu kan 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kami buktikan. Dr. Puko dan Dr. Edmi terutama dan tim saya yang luar biasa dari membuat alat ukur pornografi yang udah absah ya, udah dites. Kemudian semua pertanyaan yang tadi Anda ajukan itu absah, valid. Udah kami pakai sampel besar. Nah, terbukti gitu dari penelitian kuantitatif dari 30 ini saya udah tahu bahwa orang akan protes bagaimana dengan 30 ini kita bisa tahu perilaku anak-anak. Kami kembangkan sampel itu menjadi 1000 tetap dengan lokasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kami menemukan 20 anak telah melakukan hubungan seksual pada usia kelas 6 SD. Proof apa yang selama ini dituduhkan kepada yayasan kita dan Buah Hati, kami menyampaikan berita-berita yang menakutkan, sekarang secara ilmiah kami katakan memang gangguan adiksi pornografi mempengaruhi aktivitas seksual anak dan remaja. Dr. Puko membuktikannya. Nah, yang akan datang kita akan dengarkan pula dari Dr. Edmi apa temuan-temuan lapangannya. Jadi kesimpulannya saya di break 3 menit kasih tahu kalau udah habis. Ini kata penutup saya. Marilah siapa saja Anda. Kita saling menyambung-nyambung tangan kita. Kita menyambung-nyambungkan jiwa kita. Kita menyambung-nyambungkan pikiran kita. Bahwa sesungguhnya anak-anak kita dalam bencana. Dan bencana ini tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak dirasa dengan hati, kalau orang tuanya terlalu sibuk dan tidak peduli. Sesungguhnya lah bencana ini lebih daripada corona. Wallahi lebih daripada corona. Sekarang, siapa yang punya mata tidak punya handphone tidak punya mata. Dan yang paling menyedihkan bagi saya ya adalah saya menemukan di 30 kota lebih dalam 2 tahun terakhir ini, kecenderungan ibu-ibu di atas orang tua, di atas 30% telah memberikan anaknya handphone di bawah usia 5 tahun. Itu mengapa sekarang, gitu loh, lepas daripada pornografi, pastilah nanti anak itu akan terpapar, pastilah akan mengalami kerusakan otak, yang seperti dipaparkan oleh sahabat saya ini, saudara saya ini. Itu kenapa sekarang rumah sakit jiwa banjir dengan anak berusia 5 tahun. Akan jadi apa Indonesia di masa depan, sementara kita sekarang tahu benar bagaimana kondisi kita terombang-ambing, ya, kita tidak tegak berdiri sebagai bangsa. Itu sajalah yang ingin saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama, kita mulai dengan diri kita sendiri, perhatikan anak-anak kita, bahwa pornografi sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat saya ini merusak otak, menyusut 4,4% dan gangguan-gangguan fungsi lainnya, dan secara struktural tadi udah jelas. Dan kami buktikan memang berpengaruh terhadap aktivitas seksual mereka. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Edmi, luar biasa, dan tim. Terima kasih banyak Dr. Puko. I love you all. Semua tim saya yang sekarang juga mendengarkan, yang psikolog-psikolog belum dapat kesempatan mungkin gitu. Mereka kerja luar biasa, siang malam, menyeleksi 42 anak menjadi 30 dan membangun alat-alat itu sehingga valid untuk digunakan. Ya, perhitungan psikometriknya karena pertolongan Allah nggak mungkin ini bisa terjadi. Buat saya ini adalah reputasi tertinggi ya di akhir-akhir hayat saya. Saya bersyukur kepada Allah
Allah dan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman yang telah bergabung malam ini. Stay tune dengan Pusat Neuroscience OHAMKA ya, memperkaya diri kita, membantu kita untuk memproduksi anak-anak, memproteksi anak-anak kita dan memproteksi pemilik masa depan bangsa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eli Risman. Baik Bang Fisa, karena waktu kita juga sudah habis ini. Kebetulan ada pertanyaan menarik ini dari Ibu Nuranita Adiastuti dan juga Tri Isti. Dia bertanya, apakah neuroscience ini bisa digunakan untuk penelitian di bidang pendidikan? Jawabannya adalah bisa. Saya mohon menjawab ya Bang Fisa ya. Jika ada di antara rekan-rekan yang ingin mencoba melakukan penelitian tentang otak di bidang apapun itu di luar kesehatan, kami dari Pusat Neuroscience UHAMKA dan juga Dr. Fisa tentu siap sedia untuk membantu penelitian ini. Yang penting kita bisa mengedukasi masyarakat, melakukan penelitian, melakukan publikasi, dan sebagainya. Mudah-mudahan penuh berkah nantinya. Nah, Bang Fisa, sebelum rekan-rekan semuanya, sebelum acara ini selesai, nanti di akhir acara, setelah host menutup, atau mungkin sebelum host menutup acara Ayu Hiza, beliau nantinya akan memberikan kuesioner kepada rekan-rekan semuanya. Oleh sebab itu, nanti mohon jangan live dulu, karena kuesioner tersebut akan bersifat real time dengan menggunakan Mentimeter. Akan dijelaskan nanti oleh Ayu Hiza. Nah sekarang, Bang Fisa sebagai narasumber, saya minta ini, satu kalimat terakhir sebagai statement penutup untuk kita semua. Silakan Bang Fisa, satu kalimat terakhir. Satu kalimat ya, berat juga. Mungkin saya menyambung karena Bu Eli tadi menyampaikan closing-nya demikian. Dua kata tuh Bang. Sekalian, ya. Berat sekali, ini itu satu kalimat udah selesai. Boleh ya, tambah dikit ya. Ya. Bu Eli, terima kasih atas perjuangan Bu Eli dengan Yayasan Kita Buah Hati dan seluruh perjuangan yang sudah istiqomah lah. Kita mengikuti track record Bu Eli itu udah sekian puluh tahun ya dalam bidang ini, dari sisi parenting dan seterusnya. Tapi satu hal mungkin sebagai inspirasi yang tadi Bu Eli sampaikan dan kita sebagai saintis adalah salah satu perjuangan moral para saintis itu bisa dilakukan dengan tadi ini hal-hal ini menurut saya nih bagian dari agenda perjuangan moral yang menggunakan sains gitu. Artinya ya kita tentu memahami ada rekan-rekan yang misalnya mendalami agama dan seterusnya untuk menyatakan misalnya ini haram ini dan seterusnya, itu memang kompetensi mereka ya. Tapi kita sebagai saintis tuh bisa menyelamatkan bangsa dengan juga menyajikan data-data empiris yang sulit dibantah seperti ini gitu. Jadi artinya hal-hal ini saya juga berbahagia bisa ikut dalam gerbong apa ya istilahnya menyampaikan agenda kebaikan tetapi lewat cara yang sangat scientific proven. Itu dengan juga sangat tertib dalam menjaga kaidah-kaidah penelitiannya, tidak melakukan shortcut dan seterusnya, kita tidak tergoda untuk melakukan shortcut dan seterusnya. Kesabaran seperti itulah yang dinanti-nanti nih oleh bangsa kita nih, lahirnya saintis-saintis yang mengikuti seluruh kaidah-kaidah yang ada, kesabarannya ada, dan kemudian pelan-pelan tapi pasti kita akhirnya mendapatkan apa yang kemudian kita inginkan. Dan harapannya ini satu paper yang bisa sumbangsih bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia, karena kalau kita bicara statement yang misalnya katakanlah perjuangan di legislasi dan seterusnya, itu yang baca atau yang punya merasakan mungkin hanya negara kita gitu. Misalnya katakanlah ada undang-undang khusus tentang pornografi misalnya, itu bagus, itu keren, dan tapi bisa jadi yang punya manfaat itu hanya daerah tertentu, provinsi tertentu, misalnya dalam bentuk perda atau undang-undang misalnya dalam bentuk negara. Tetapi kalau kita melakukan metode scientifically yang sangat ketat dan kita sajikan data dari ilmiahnya itu menarik gitu ya, maka ini bisa menjadi masukan buat dunia gitu. Jadi seperti tadi ada saya lupa tadi saya menyampaikan betul bahwasanya saat ini belum ada diagnosis terkait adiksi pornografi. Tapi seluruh orang ketika meneliti patologic gambling dan seterusnya itu memang sebelumnya belum ada diagnosis. Jadi selalu begitu, penelitian itu selalu lebih dahulu, kemudian konsensus itu muncul belakangan. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari-hari ini menjadi bagian-bagian dari konsensus yang dilakukan oleh para expert di 10 tahun atau 20 tahun ke depan, dan kita bisa berbangga ketika kemudian apa yang kita tampilkan dalam bentuk evidence ini masuk dalam konsideran mereka gitu. Mungkin itu Dr. Edmi. Harapannya mudah-mudahan dunia makin menyadari
dampak negatif dari pornografi. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak Bang Visa. Betul sih, kita sebagai akademisi itu meskipun tidak menjadi politisi, kita bisa memberi masukan berdasarkan bukti-bukti saintifik dari hasil penelitian ilmiah kita. Mudah-mudahan bisa selalu seperti itu ya Bang Visa ya. Ya, ya. Dan mumpun teman-teman di sini, insya Allah rekan-rekan semua, Paper Talks ini akan rutin kita laksanakan. Entah 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Pembicara berikutnya, insya Allah, juga telah hadir di sini di antara kita semua, Ibu Cleo Yusaini. Nanti Ibu Cleo Putri Al-Yusaini adalah betul-betul seorang akademisi tulen, menjadi reviewer di paper-paper internasional di mana-mana. Sangat menarik hasil penelitiannya. Untuk episode kedua, kita nantikan presentasi beliau nantinya. Nah, sekarang ini ada sedikit pesan sponsor. Kita harus menyebutkan juga terima kasih nih Mbak Visa. Karena penelitian kita ini kan juga tidak hanya didukung oleh satu pihak, ada pihak lain yang banyak mendukung kita. Seperti Ibu Menteri dan juga Pak Sesmen dari Kemen PPPA yang juga mensupport kita, betul-betul telah melakukan penelitian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan manfaat bukan hanya dari segi akademis, tapi juga untuk perbaikan moral kita semua. Nah, acara saya tutup dan saya serahkan kembali kepada host, Ayu Hiza, nanti tolong ambil alih dan silakan lakukan wawancara. Dr. Pukovisa, terima kasih banyak atas pemaparannya hal ini. Saya yakin memberi manfaat bagi kita semua. Saya moderator, Edmi, selaku moderator juga mengundurkan diri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Visa, terima kasih banyak Ayu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ayu Hiza sebagai host. Baik, terima kasih Dr. Pukovisa, Dr. Edmi, dan juga Bu Eli Risman atas pesannya. Untuk teman-teman juga semuanya, tadi sudah kita dengarkan pemaparan hasil riset dari Dr. Pukovisa. Memang porn addiction recovery is not something that is available out in addiction treatment centers. Jadi mudah-mudahan ini pun juga bisa menjadi concern kita dan juga break the cycles of bad choice yang ini. Baik, rekan-rekan semua, kami ingin selalu memberikan yang terbaik bagi rekan-rekan semua. Demi mendukung acara kami sangat senang bila teman-teman semua mau berpartisipasi untuk mengisi menti dari kami. Kami akan share di teman-teman semua bisa membuka di www.menti.com, lalu masukkan kodenya. Seperti sebentar nanti saya akan share screen-nya. Baik. Nah ya, ini. Baik. Rekan-rekan semua sudah masuk ke www.menti.com. Jika sudah, silakan masukkan kode pada barcode yang ada di website-nya. Baik, sudah semua teman-teman semua? Nah, kemudian setelah masuk ini, teman-teman sudah semua ya? Baik, sudah masuk pada pertanyaan pertama? Silakan. And next. Baik, kodenya itu coba ditayangkan kembali untuk ya.
Baik, teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua itu berikan 3 kata, bisa 3, bisa 1 kata, untuk merepresentasikan bagaimana kesan teman-teman telah mengikuti acara Paper Talks pada episode ini. Baik, tinggal diketikkan saja teman-teman semua. Kodenya akan diberikan oleh operator. Silakan Vicon OHMK dimasukkan ke dalam grup chat. Oke, next. Baik. Pertanyaannya. Sudah. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Silakan yang belum masuk, silakan kodenya 463328. Baik, selanjutnya. Berikan rating untuk pembicara, moderator, bahkan juga pembawa acara, dan juga acara ini seberapa penting, silakan, karena besar sekali peran feedback dari rekan-rekan ini untuk keberlangsungan kami sebagai penyedia. Baik, selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Bagi yang belum dan ada kesulitan, nanti biar kami akan infokan di grup bagaimana kami akan membuka ini selama 2 hari. Dan juga ada informasi teman-teman semua, bagi teman-teman yang memang antusias terhadap neuroscience, kami ada buku Daily Life Neuroscience oleh Dr. Rizky Armiadison. Bagi siapapun yang ingin order bukunya, ini sangat menarik dan sangat ringan, dan mudah dipahami. Juga dapat menghubungi Elisa atau ada di kontak personnya PNU. Silakan, bagi yang ingin, silakan kontak ke kontak person di PNU. Di Live Neuroscience, untuk siapapun yang memang antusias dalam ilmu neuroscience, mendalaminya, ini sangatlah ringan dan juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman bisa hubungi di kontak personnya PNU. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, selamat malam. Terima kasih telah berpartisipasi bersama kami di acara Paper Talks episode 1. Selanjutnya kami akan selalu mengabari teman-teman semua acara selanjutnya melalui email dan juga melalui grup WhatsApp. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata, juga kurang dalam acara ini. Saya pamit undur. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kok ada suaranya sih? Jadi lu maksa supaya si Weni nginep. Kagak lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ayu.